Halo teman-teman, jumpa lagi bersama aku Salsa dan kali ini aku membahas satu topik yang bener-bener bikin darah aku mendidih gitu ya. Bahwa ada satu peraturan Undang-Undang nomor 12 tahun 1980. Jadi udah dari tahun 1980 nih. Undang-undang ini adalah bahwa karyawan-karyawan rakyat kita, anggota-anggota DPR RI itu dijamin pensiunannya seumur hidup. Dan besarnya pensiunan itu tergantung dari berapa lama masa periode mereka menjabat. Kalian kebayang gak sih? Kalau ini dijamin seumur hidup berarti setiap 5 tahun sekali teman-teman. 5 tahun sekali mereka berganti lagi kan. Berganti terus. Dan ini menjadi beban APBN. Teman-teman bayangin deh, kita nggak pernah bisa nih ya dapat data yang benar-benar sahih sebenarnya berapa sih hasil dari pensiun yang dibayarkan setiap bulan kepada mereka. Aku cuma bisa riset dari beberapa tebak-tebak berhadiah karena memang mereka nggak pernah transparan. Itu sekitar 4 juta nih ya, saya 4 juta. Berapa teman-teman dalam satu bulan? Berapa teman-teman dalam satu tahun uang itu keluar gitu ya untuk membayarkan pensiunan seumur hidup kepada karyawan-karyawan kita yang hasil kerjanya itu nggak terukur. 17+8 tuntutan kita itu deadline-nya pada 5 September. 5 September sampai sekarang aku kesulitan untuk mencari apa progres yang sudah mereka lakukan. Waktu 5 September mereka ngasih tahu nih, oke, gaji kita total 65 juta ya. Oke, partai politik mendukung ya. Tapi setelah itu melempem karena kita mau anggaran transparansi dibuka besar-besaran dan kita mau dibatalkan segala fasilitas-fasilitas yang memang tidak sesuai dengan asas keadilan. Karena negara kita masih defisit, karena rakyat Indonesia itu masih banyak yang hidup dalam kemiskinan, karena berbagai macam pekerjaan di Indonesia itu belum dijamin kesejahteraannya. Jadi logikanya teman-teman, karyawan-karyawan kita itu dijamin pensiunnya seumur hidup gitu ya dengan dana yang luar biasa. Sementara bos-bos yang membayarkan gaji mereka, membayarkan pensiunan mereka masih harus bergelut dalam kemiskinan, dalam kesulitan. Terlepas dari berapa banyak mereka bekerja, seberapa keras mereka bekerja, mereka masih juga terjebak dalam kemiskinan. Betapa ini nggak adil. Nah sekarang aku akan kontraskan dengan situasi beberapa pekerjaan di Indonesia yang sangat berkontribusi terhadap masyarakat tapi nggak ada perlindungan bahkan fasilitas sampai pensiunan seumur hidup seperti yang dirasakan oleh karyawan-karyawan rakyat ini. Padahal teman-teman, menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat kedua, jadi nggak cuma karyawan ya, setiap orang itu berhak bekerja dan berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja mereka. Jadi harusnya setiap orang dijamin nih ya, tapi kok dalam realitanya yang dijamin cuma karyawan-karyawan rakyat nih yang bikin-bikin peraturan. Berarti kan ini udah nggak sesuai dengan keadilan, bahkan nggak sesuai dengan Pancasila kelima gitu ya, sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang ayo kita bahas satu-satu pekerjaan yang memang menjadi tulang punggung dan penting sekali untuk masyarakat Indonesia. Pertama, buruh. Kondisi kerja bagi buruh itu memprihatinkan sekali. Kenapa? Karena menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kan ada outsourcing ya. Jadi para buruh-buruh ini mereka bisa diputus kontraknya kapan aja tergantung dari kondisi perusahaan mereka bekerja. Kalau perusahaannya lagi melalui masa sulit ya bisa diputus kontraknya gitu kan. Jadi boro-boro mereka mendapatkan pensiunan seumur hidup, bahkan kemampuan mereka untuk bisa mendapatkan uang dari pekerjaan itu pun tidak pernah bisa dijamin dan kapanpun bisa diberhentikan. Kenapa ini aneh banget? Karena gini, buruh itu kondisi kerjanya tergantung dari perusahaannya. Kalau ekonominya naik ya mungkin oke, dijamin, mungkin ada jaminan sosial, mungkin juga ada dana pensiun, tabungan dana pensiun gitu kan. Kalau perusahaannya oke. Kalau perusahaannya nggak oke, mereka bisa dipecat kapan aja, boro-boro jaminan sosial, boro-boro bahkan mereka bisa dapat pensiunan seumur hidup. Padahal mereka adalah tunggang punggung, mereka lah yang bayar pajak, mereka lah yang pajaknya dibayarkan untuk para karyawan-karyawan rakyat ini. Jadi memang ini udah bukan masalah nggak adil, udah berdiskriminatif banget gitu situasi yang terjadi di lapangan terhadap buruh dan apa yang dirasakan sama karyawan-karyawan rakyat kita.
Bahkan nih ya, kemarin waktu 17+8 itu kan ada beberapa karyawan-karyawan yang memang petatang petenteng, sombong, bahkan menghina rakyat gitu kan. Dan itu partai mengeluarkan kebijakan untuk mengganti gitu ya, diganti ini orang ini diganti lagi sama anggota partai yang lain. Tapi ingat nggak, bahasanya yang dipakai tuh dinonaktifkan. Kenapa? Karena sesusah itu untuk memecat karyawan rakyat. Karena kalau mereka mau dipecat itu harus persetujuan dari ketua DPR, harus persetujuan dari presiden. Sedangkan saat kita bicara tentang bos-bos pemilik negara ini, para buruh, mereka bisa diberhentikan kapan aja. Benar-benar ketidakadilannya terang benderang seperti matahari, teman-teman. Oke, tadi kita udah bahas ya teman-teman kita yang bekerja sebagai buruh, betapa terombang-ambing situasinya, kapanpun mereka bisa kehilangan pekerjaan, boro-boro mengharapkan pensiunan seumur hidup seperti yang dirasakan oleh karyawan rakyat. Kedua, mari kita bahas guru-guru honorer. Teman-teman, aku nggak akan ada di posisi aku sekarang karena mayoritas aku sekolah di sekolah negeri. Dan pasti banyak juga guru-guru yang waktu itu mengajarkan aku, nggak cuma guru-guru yang ASN, tapi juga banyak juga pasti guru-guru honorer. Tahu nggak berapa banyak guru honorer di Indonesia? Menurut data dari Kemendikbud di tahun 2022, sebanyak 704.503 guru honorer di Indonesia. Jadi banyak sekali guru-guru yang bekerja sebagai guru honorer. Nah, mereka ini bukan ASN, teman-teman. Jadi mereka nggak dapat pelindungan gaji yang sesuai, gaji yang layak. Mereka nggak mendapatkan tunjangan seperti ASN, mereka nggak mendapatkan jaminan sosial seperti ASN gitu kan. Bahkan beberapa yang bilang sama aku di chat, di komen dan lain sebagainya, mereka cerita bahwa gaji mereka tuh bisa cuma ratusan ribu sebulan atau 1 juta sebulan. Bahkan banyak dari mereka yang pembayaran gajinya itu tertunda misalkan. Jadi sulit sekali kondisi dari guru honorer di Indonesia. Nah, pemerintah membuat suatu kebijakan namanya PPPK, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Tapi dalam kenyataannya nggak semua guru honorer masuk ke dalam PPPK. Dan PPPK pun kalaupun mereka masuk itu tetap tidak sama fasilitasnya dengan ASN. Jadi rentan sekali guru-guru ini. Padahal di UU nomor 14 tahun 2005 yang mengatur tentang guru dan dosen, di situ dijelaskan fungsi, peran, kedudukan guru mereka itu penting sekali terhadap pembangunan strategis nasional. Jadi posisinya penting, tapi penghargaannya tidak sepenting itu, tidak sepenting karyawan rakyat yang 5 tahun dapat pensiunan seumur hidup gitu, teman-teman. Nah, kembali lagi ya, ingat Undang-Undang 1945 Pasal 28D ayat 2 mengatur setiap orang berhak mendapatkan kerja yang adil dan layak di hubungan kerja mereka. Guru-guru ini hasil kerjanya jelas banget, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin aku gak bisa di posisi sekarang tanpa mereka, udah pasti gak bisa. Banyak banget guru-guru honorer di pedalaman yang mengajar dengan fasilitas seadanya. Mereka harus menyeberang sungai, mereka harus hujan-hujanan. Bener-bener bertaruh segitu sulitnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi lagi-lagi mereka tidak dijamin, dan yang dijamin adalah karyawan-karyawan rakyat yang cuma kerja 5 tahun berhak dapat pensiun seumur hidup. Sedangkan guru-guru honorer ini setiap hari mencerdaskan puluhan ratusan siswa, udah kerja 20-30 tahun tetap tidak mendapatkan pensiunan seumur hidup. Pekerjaan ketiga yang ingin aku bahas adalah ojek online. Teman-teman ojek online, aku rindu banget dengan kalian karena udah 10 tahun aku nggak tinggal di Indonesia. Aku selalu rindu sama keberadaan kalian. Karena kalian itu bener-bener pahlawan di atas roda, mempertaruhkan nyawa gitu ya untuk memberikan transportasi murah terhadap masyarakat, memberikan layanan-layanan. Bahkan banyak banget dari kalian yang menjadi penolong-penolong kita gitu kan di jalanan. Dan bahkan pada saat demo kemarin itu bertaruh nyawa lagi mau nganterin makanan, ditabrak sama mobil aparat, dan saat ini dihukumnya cuma suruh minta maaf gitu kan. Jadi luar biasa sekali ketidakadilan yang terjadi. Nah, gimana kondisi teman-teman di ojek online? Teman-teman di ojek online, mereka itu statusnya adalah mitra, teman-teman. Jadi mereka adalah mitra
Padahal harusnya kalau mitra bisa dapat saham ya, tapi nggak dapat tuh, bukan karyawan. Apa yang melemahkan mereka? Karena statusnya adalah mitra dan bukan karyawan. Karena saat mereka bukan karyawan, maka mereka tidak bisa dijamin upah minimumnya, tidak ada kewajiban untuk memberikan jaminan sosial, BPJS dan lain sebagainya. Boro-boro kita mau ngomongin pensiunan seumur hidup buat teman-teman ojek online gitu. Sampai saat ini mereka belum mendapatkan perlindungan hukum atas pekerjaan mereka sebagai ojek online. Sampai saat ini teman-teman ojol masih memperjuangkan gimana caranya biar tarif aplikasi itu tidak terlalu tinggi dan memotong hasil kerja mereka dengan sangat besar. Perlu kita ketahui ya teman-teman, teman-teman ojek online ini mereka tuh modalnya besar loh. Mereka harus punya mobil atau motor atau harus sewa ya nanti dibagi hasil lagi. Bensinnya sendiri, resiko kecelakaannya tinggi, kan kita tahu sendiri jalan-jalan di Indonesia semrawutnya seperti apa, peraturannya seperti apa, lobang di mana-mana, bisa kecelakaan kapan aja. Kalau sampai terjadi apa-apa sama mereka di jalan, mereka nggak dijamin, dan kalau mereka masuk rumah sakit itu perawatannya juga nggak ada yang menjamin karena UU-nya belum ada teman-teman sampai sekarang. Salah satu yang pengen aku highlight gitu ya, mungkin sharing pengalaman sedikit di Denmark. Misalkan Denmark itu baru tahun ini memperbolehkan Uber untuk masuk ke negaranya. Jadi selama ini nggak ada, yang ada cuma taksi-taksi biasa. Kenapa? Karena mereka mau menjamin dulu peraturannya itu melindungi masyarakat mereka. Peraturan dari tarif dan aplikasi itu nggak jahat terhadap karyawan. Karyawan yang bekerja di Uber juga tetap bisa dijamin tuh penghasilan minimumnya berapa, perlindungannya seperti apa, dana pensiunnya seperti apa. Makanya Denmark terbelakang. Jadi di negara-negara Eropa lain, kalau aku pergi ke Portugal, ke Italia, ke Jerman, kemana-mana itu udah ada Uber. Tapi di Denmark nggak ada Uber karena memang mereka mau menjamin dulu UU-nya melindungi masyarakat sebelum diperbolehkan Uber untuk masuk ke Denmark. Dan tahun ini sudah diperbolehkan. Yang terjadi di Indonesia itu kebalikannya. Aplikasi terserah mereka mau ngatur seperti apa, udah banyaknya korban, banyaknya ojol yang selalu demonstrasi menuntut keadilan untuk mereka. Sampai saat ini pun belum dikeluarkan undang-undang untuk melindungi teman-teman ojek online. Jadi ini gimana nih? Karyawan-karyawan rakyat yang kerjanya itu dipertanyakan, yang KPI-nya itu nggak jelas, yang kontribusinya kadang-kadang malah menyusahkan rakyat, yang RUU perampasan aset sampai hari ini masih belum disahkan juga, malah berhak mendapatkan pensiunan seumur hidup. Sedangkan teman-teman ojek online perlindungan hak dasar sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 28D aja yang adil dan layak itu belum berhasil dilakukan dan belum berhasil diberikan sama karyawan-karyawan kita. Kok malah karyawannya enak-enakan sementara bosnya sengsara dan gaji-gaji karyawan, pensiunan karyawan itu dibayarkan oleh pajak kita semua, termasuk pajak dari teman-teman ojek online. Yang keempat, pekerjaan tenaga kesehatan atau nakes. Teman-teman, kita udah ngeliat banget waktu pandemi ya di tahun 2020 sampai tahun 2022 gitu ya. Teman-teman nakes ini bener-bener garda terdepan teman-teman. Jadi saat kita mau melakukan social distancing, kita mau berjaga menjauhi orang-orang yang tertular, mereka ada di sana merawat orang-orang yang tertular, meresikokan diri mereka sendiri, nyawa mereka sendiri, bahkan keluarganya juga bisa ikut terdampak gitu kan dari situ. Dan bukan cuma saat pandemi, bukan cuma saat kondisi darurat udah pasti mereka garda terdepan. Setiap harinya walaupun kondisi kita lagi gak darurat, walaupun kita gak lagi dalam pandemi, teman-teman nakes itu harus kerja di klaster rawat inap. Berarti artinya kerjaan mereka itu bisa jam-jamnya di luar nalar. Saat kita tidur mereka bekerja tanpa lelah merawat orang-orang kita yang saat itu sedang sakit sampai kita sembuh lagi. Mereka sering lembur seperti yang sudah aku tadi bilang tadi kan. Resiko tertular penyakit itu tinggi banget. Penyakit menular itu ada semua sarangnya di rumah sakit gitu kan. Belum lagi beban psikologis teman-teman. Bayangkan, kita membayangkan manusia-manusia yang sehat aja, kerja sama manusia-manusia sehat aja, beban psikologisnya, stresnya tinggi. Apalagi yang kerjanya dengan orang-orang yang lagi kesakitan. Itu kan berarti support yang harus mereka lakukan, kesabaran yang harus mereka lakukan, itu kan luar biasa setiap hari di pekerjaan-pekerjaan mereka.
Pekerjaan ini dijamin oleh UU Kesehatan nomor 17 tahun 2023 tentang hak kewajiban tenaga medis. Jadi di sana diatur gajinya, upahnya, keselamatan kerjanya, perlindungan hukumnya. Tapi lagi-lagi ini juga tergantung teman-teman. Jadi mungkin mereka bisa dapat pensiun kalau mereka adalah ASN. Tapi kalau mereka bukan ASN, ya tergantung dengan kontraknya. Kalau dengan perusahaan swasta ya tergantung apakah mereka pegawai tetap atau pegawai kontrak, dan itu sesuai dari perusahaan swasta gitu ya untuk memutuskan mau ada fasilitas apa terhadap teman-teman nakes ini. Jadi yang udah berkorban segitunya, bener-bener garda terdepan, pahlawan-pahlawan kesehatan di Indonesia tidak mendapatkan pensiun seumur hidup. Teman-teman, yang aku mau kedepankan di sini adalah ketidakadilan yang sangat membagongkan. Kalau memang menurut peraturan setiap warga negara berhak mendapatkan kerja, berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja mereka, lalu kenapa pertanyaannya buruh, guru honorer, ojol, nakes, dan mungkin masih ada nelayan, masih ada banyak lagi pekerjaan-pekerjaan lain yang gak ada jaminan pensiunan seumur hidup, sementara karyawan-karyawan kita itu yang dibayarkan dari kita, bos-bosnya, mereka mendapatkan pensiunan seumur hidup. Aku tahu memang peraturan ini sudah ada dari tahun 1980 gitu ya, dan memang udah lama, bukan salah dari karyawan-karyawan kita yang sekarang. Tapi yang kita mau adalah Indonesia akan menuju generasi emas. Kita mau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita mau anggaran itu dialihkan dari mereka yang gajinya udah 65 juta sebulan itu, berikanlah, sebarkanlah kepada pekerjaan-pekerjaan lain yang belum dapat perlindungan yang baik, yang juga butuh gaji yang mencukupi gitu kan. Karena udah gak adil banget teman-teman, orang-orang kerja sepanjang hayat untuk hanya tetap miskin. Sementara segelintir orang, 580 orang dapat gaji setinggi itu, dapat dana reses, dapat dana komunikasi, dapat transportasi dinas, dapat uang-uang meeting, dana aspirasi. Aduh, banyak banget yang mereka dapatkan dengan kerjaan yang belum jelas sebenarnya kontribusinya apa, dengan kerjaan yang banyak yang kita mau masih belum juga diwujudkan oleh mereka-mereka ini. Jadi aku mau memanggil kita semua untuk bersuara mendukung Kak Alita Gading dan Kak Syamsul yang sedang memperjuangkan penghapusan pensiunan seumur hidup kepada Mahkamah Konstitusi. Ayo kita suarakan, karena kita udah tahu di negara kita tercinta ini sayangnya no viral no justice gitu kan. Yuk kita suarakan rame-rame biar segera dibatalkan, karena aku mau melihat apakah keadilan yang udah terang benerang aku jelaskan tadi ya, betapa tidak adil situasi pensiunan seumur hidup ini saat bos-bosnya masih sulit, masih ada dan masih dijunjung tinggi oleh hukum di Indonesia. Dan dari sini aku mau melihat, ayo kita tandai satu-satu teman-teman, siapa partai politik yang mendukung penghapusan pensiunan seumur hidup ini, siapa karyawan-karyawan anggota DPR yang mendukung penghapusan pensiunan ini, siapa aja. Biar kita tandain siapa sebenarnya dari mereka yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Kalau mereka berpihak kepada rakyat, boleh nanti kita kasih suara di tahun 2029. Kalau memang tidak, hempaskan mereka dari pemilu tahun 2029. Yuk kita suarakan, ayo kita perjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hapuskan pensiunan seumur hidup bagi anggota DPR RI.